Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemerhati Fatwa Siliwangi Official. Kembali lagi bersama saya Fandi Maulana, tentunya di podcast Sudut Pandang. Nah, kali ini kita akan bahas terkait bahan bakar alternatif sodas di PLTU Paiton. Pemerhati Fatwa Siliwangi Official, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pencapaian target energi baru terbarukan atau EBT 23% di tahun 2025 dalam bauran energi nasional, antara lain dengan mendorong pembangunan pembangkit EBT yang baru dan juga melakukan substitusi penggunaan energi pada pembangkit existing. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebagai agent of development yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah melakukan substitusi penggunaan energi pada pembangkit existing melalui program co-firing biomasa, yakni penggunaan serbuk kayu atau sodas sebagai biomasa campuran pada PLTU batubara, salah satunya di PLTU Paiton. PT Pembangkitan Jawa Bali atau PJB yang kini telah bertransformasi menjadi subholding pembangkitan PT PLN Persero dan berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power atau PLNNP, menjadi pelopor dalam kegiatan co-firing PLTU. Kepeloporan itu ditandai dengan dilakukannya Go Live co-firing biomasa pada 10 Juni 2020 di unit pembangkit Paiton. Hal tersebut merupakan lanjutan dari serangkaian studi terkait co-firing sejak tahun 2019. Untuk mengupasnya lebih jauh dan seperti apa problem yang terjadi, kali ini kami telah menghadirkan salah satu aktivis lingkungan di Probolinggo. Beliau adalah Bapak Bin Haudi. Selamat sore Pak Bin Hud. Selamat sore Mas Fandi. Apa kabar nih sore hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, langsung saja Pak Bin Hud. Selama ini Anda kenal cukup kritis nih ya, menyoroti pengadaan sodas atau serbuk kayu di PLTU Paiton. Apa yang Anda pahami terkait sodas dan problemnya kira-kira? Baik, terima kasih Mas Fandi. Sebelum saya terangkan dan saya jelaskan terkait dengan sodas sebenarnya, mungkin saya berbicara terkait dengan latar belakang sehingga kemudian dilakukanlah yang namanya program co-firing ini, yaitu dengan bahan campuran serbuk kayu atau sodas itu. Jadi begini. Beberapa bulan yang lalu, statement yang disampaikan oleh Dirjen Kelistrikan, Kementerian SDM pada saat itu menyampaikan bahwa ada beberapa PLTU di Indonesia ini yang direncanakan untuk dipensiunkan dini. Ya, dari itu kemudian dari situ kemudian karena mendapatkan banyaknya kritikan, ini saya ngomong persoalan dunia hari ini terkait dengan dampak dari penggunaan bahan bakar batubara itu yang juga termasuk penyumbang terbesar terkait dengan perubahan iklim di dunia, sehingga kemudian pemerintah berupaya untuk melakukan penyesuaian dengan menggunakan yang namanya program, yaitu adalah EBT, energi baru terbarukan itu. Nah, dari situ kemudian saya menulis beberapa artikel terkait dengan rencana-rencana yang akan dilakukan pemerintah. Dari 33 PLTU terbukti yang sudah dipensiunkan dini, yaitu adalah di salah satu, yaitu di Pulau Raja, kalau udah keliru itu PLTU Pulau Raja itu sudah dipensiunkan secara dini, dan berencana untuk yang juga Paiton sudah akan itu menjadi target ya selanjutnya disuntik mati, pensiunkan dini atau disuntik mati. Baik, terus kemudian saya berbicara terkait dengan masalah sodas. Sodas itu adalah serbuk kayu atau hasil gergajian, hasil gergajian, atau bisa dikatakan itu adalah limbah yang itu direncanakan, yang itu sudah dilakukan sebagai bentuk bahan campuran kepada bahan bakar itu. Nah, dan diketahui di situ ada beberapa disparitas penghasil kalori kemudian dibandingkan dengan hasil kalori
yang dihasilkan oleh bahan bakar batu bara dan juga bahan sodas kalori yang dihasilkan oleh sodas. Nah, itu kemudian saya melatar belakangi saya mencoba untuk menginspirasi kepada publik terkait dengan ada semacam kegelisahan dari PLTU Python, sehingga kemudian berupaya untuk menyesuaikan atau mengejar apa yang menjadi progres dari pemerintah. Itu. Nah, kira-kira dari Dirut PT PLN Nusantara Power atau PNP tersebut, Ruli Firmansyah dalam suatu kesempatan menyampaikan rencana PLTU Python itu yang menyiapkan penggunaan biomasa 100% bahan bakar dalam 2-3 tahun ke depan. Nah, kira-kira apa tanggapannya Pak Binut? Seperti yang saya sampaikan, saya sudah menulis beberapa artikel, namun sebelum saya sempat publikasikan. Menurut saya, apa ini segmen yang disampaikan oleh Dirut PLN pada saat itu sangat, menurut saya sangat tidak logis dan tidak masuk akal. Kenapa? Logikanya begini, Mas Fandi. PLTU Python dengan menggunakan bahan bakar fosil adalah batu bara, itu menghabiskan 7 juta ton per tahun. Itu menghabiskan 7 juta ton per tahun bahan bakar itu. Kemudian dengan program yang namanya co-firing ini diupayakan untuk mencapai 23%. Ya. Tapi per hari ini itu tidak nyampe, adalah 23% itu seperti apa yang ditarget oleh Dirut PLN. Tapi lagi-lagi pernyataan itu berupaya untuk, ya kan, 100%. Kenapa saya sampaikan itu? Itu tidak logis. Ya kenapa? Karena mau dapat dari mana untuk bahan baku, walaupun disampaikan itu ada di pulau NTT ya, bisa disampaikan di situ. Kenapa? Karena saya sampaikan berapa ribu hektar atau berapa juta hektar yang akan ditebang untuk bahan bakar untuk persiapan itu ya. Karena bahan baku dari sodas itu adalah dari kayu. Ya. Itu yang kemudian saya sebagai pemerhati lingkungan sedikit mengkritisi, dan ini saya anggap itu tidak logis gitu kan, dengan mencoba untuk menggunakan biomasa itu adalah 100%. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ruli pada beberapa hari yang lalu. Bahkan nanti akan berdampak pada lingkungan yang ada. Bahkan ya, nah makanya seperti saya sampaikan, berapa juta hektar yang akan ditebang, berapa akan digundul hutan-hutan ini untuk hanya persiapan, untuk kepentingan ya bahan bakar itu. Seperti itu, Mas Wandi. Oke. Nah, dari pengamatan Anda nih, kira-kira untuk pengadaan sodas di PLTU Python sendiri seperti apa sih? Jika tidak salah, Anda juga mengaku terdapat dugaan penyimpangan dalam kegiatan usaha tersebut. Nah, kira-kira? Baik. Ini kan begini, beberapa hari yang lalu saya berstatement atau berargumen di salah satu media massa terkait dengan pernyataan saya bahwa sampai kapan PLTU Python ini menggunakan biomasa sebagai obat anti nyeri, dan begitu kan logikanya seperti itu. Sehingga kemudian saya biar tidak masyarakat atau pihak-pihak ini tidak gagal paham terhadap statement saya pada saat itu, ya kan? Karena bagi saya peralihan dari bahan bakar biomasa dari bahan bakar batu bara itu berubah kemudian menjadi sodas, dan seperti yang saya sampaikan tadi, ulasannya mau dapat dari mana bahan baku itu. Uang hari ini adalah target 23% itu, ya yakin itu masih belum nyampe. Terus lagi-lagi karena pengadaan sodas ini adalah bisnis murni oleh pelaku-pelaku usaha, sehingga kemudian ketika bahan baku ini susah dan sulit untuk didapat, maka praktek-praktek yang tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha itu kemudian yang saya ini agak risih atau agak temperamen ya ketika melihat praktek-praktek itu yang saya anggap ini merugikan negara. Kenapa? Karena kalau bahasa saya ini sodas oplosan ini. Karena sodas ini sudah dicampur dengan air, dengan teknis yang saya anggap sudah tidak sehat ya. Saya tidak perlu terlalu jauh dalam bahwa praktek ini sangat merugikan. Tapi yang pasti dan kita ketahui, apa sih tujuannya? Kok harus menggunakan uang ini sodas ini mau dibakar, kok masih dicampur air? Nah, di situ kemudian saya terinspirasi bahwa praktek-praktek usaha ini sudah tidak sehat.
Apalagi yang saya ketahui dan saya siap juga bertanggung jawab terhadap bahwa user dalam hal ini adalah PLN Nusantara Power yang sebelumnya adalah PJB itu alibinya pembayaran itu berdasarkan kalori yang dihasilkan melalui lab yang dipelopori atau yang dilakukan oleh salah satu perusahaan. Lab itu adalah geoservice. Nah, di situ justru terjadinya permainan-permainan kembali yang dilakukan, sehingga sampaikan itu akan berpotensi kepada kerugian negara seperti itu. Oke, berarti dalam hal ini Pak Binhut sendiri tidak mengkritisi tenaga kerja sendiri ya. Ditahan dulu, setelah lagi kita akan kembali setelah masih di Fatwa Siliwangi Official. Baik, pemerhati Fatwa Siliwangi Official, kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Nah, Pak Binhut, kira-kira apa yang sudah dibahas mulai tadi, berarti kritik Anda ini bukan kepada tenaga pekerja ya, akan tetapi lebih ke arah pada praktik usaha yang berpotensi merugikan keuangan negara berarti. Begini Mas Pandi, coba saya flashback ke belakang ya, terkait dengan berdirinya asal muasal PLTU ini. Berdiri PLTU ini sejak tahun 1994, yang mana dengan berdirinya atau adanya perusahaan atau pembangkit listrik yang ada di wilayah di Paiton ini, tentunya ketika ngomong persoalan dampak atau potensi mengangkat ekonomi masyarakat itu ya sangat pesat sekali. Maka kemudian saya tidak mengkritisi terkait dengan persoalan pemberdayaan atau dampak-dampak terhadap masyarakat, sehingga kemudian masyarakat ini dirugikan dengan adanya program co-firing ini. Saya tidak ke situ sih sebenarnya. Cuman saya lagi-lagi saya sampaikan bahwa asas manfaat yang kemudian dengan dilakukannya praktek-praktek bisnis yang saya anggap kotor itu yang kemudian akan merugikan keuangan negara. Itu yang saya maksud. Selama yang Anda ketahui, kira-kira apakah fungsi pengawasan dari pihak terkait itu sudah berjalan dengan baik? Atau seperti apa kira-kira? Kalau terkait dengan fungsi pengawasan, yang pasti itu secara normatif pasti ada. Tapi perlu diketahui juga yang namanya bisnis pasti akan lebih kepada pola-pola permainan yang dilakukan oleh tingkat bawah. Jadi saya minta untuk dievaluasi kembali. Pengawasan itu dioptimalkan sehingga kemudian potensi yang merugikan negara, keuangan negara itu bisa teratasi atau diminimalisir. Itu menjadi yang saya sampaikan dalam kritikan-kritikan itu. Terakhir nih, apa harapannya Pak Binhut terkait pengadaan SODAS ini? Baik, saya tidak berbicara terkait dengan lokal, terkait dengan PLTU Paiton. Akan tetapi saya coba giring kepada kepentingan-kepentingan nasional, bahkan juga internasional dalam hal ini. Kenapa? Karena PLTU Paiton ini kontraknya sudah mau habis. Ya. Kontraknya sudah mau habis kurang lebih 5 atau 10 tahun ke depan. Kita coba merujuk apa yang saya sampaikan tadi adalah 1994. Kurang lebih kontrak itu dilakukan oleh beberapa perusahaan itu adalah 35 tahun. Ya kan? Ketika ngomong 25 tahun, ini sudah hampir 5-6 tahun ke depan. Ini sudah berakhir masa kontrak. Itu, ya kan? Nah, karena sementara ini penggunaan bahan bakar itu menjadi kritikan-kritikan oleh aktivis dan juga dunia terkait dengan penyumbang atas perubahan iklim dunia. Di situ adalah global warming, ya, pemanasan global. Maka harapan saya untuk dievaluasi kembali bagaimana PLTU Paiton ini tidak lagi menjadi pembangkit tenaga uap. Ada solusi barangkali menurut saya adalah lebih efektif dan lebih efisien dan lebih murah. Ketersediaan bahan bakunya di Indonesia ini masih banyak, yaitu apa? Adalah PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu yang menjadi harapan saya, agar supaya bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan dunia, yaitu adalah ramah lingkungan, terus kemudian bisa dikatakan zero emisi. Itu menjadi harapan besar saya ke depan, Mas. Oke, terima kasih banyak Pak Binhut ya. Terkait pembahasan sore hari ini. Kita akan kembali di podcast selanjutnya, tetaplah masih bersama Fatwa Siliwangi Official. Saya Fandi Maulana. Terima kasih, sampai jumpa.